Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai informasi yang menarik dan bermanfaat. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami doakan Anda selalu mendapatkan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai apa yang telah terjadi di penutupan market global tadi malam, dan juga apa yang terjadi di pembukaan market Asia, dan juga prediksi IHSG hari ini yang kami rangkum dalam market outlook untuk perdagangan hari Selasa tanggal 13 Oktober tahun 2020. Mari kita mulai dari market Amerika terlebih dahulu, di mana jika kita lihat market Amerika tadi malam, Dow Jones mengalami kenaikan lebih dari 200 poin, tepatnya 250,6 poin atau 0,88% ke 28.838. Dan Nasdaq mengalami kenaikan paling tinggi, yaitu 296,3 poin atau 2,56% ke 11.876. Sedangkan S&P 500 juga mengalami kenaikan 1,64% ke 57 atau 57,1 ke 3.534. Dan memang kenaikan market Amerika yang bertubi-tubi, bila Anda lihat, sudah sebenarnya kami prediksikan dari bulan September lalu ketika market Amerika jatuh, di mana kami mengatakan harusnya kejatuhan ini akan segera di recovery bulan Oktober karena Amerika akan menghadapi election atau pemilu. Dan kalau kita lihat dari market Eropa tidak sama dengan market Amerika. Market Eropa bergerak mix, di mana FTSE 100 Index London yang merupakan bursa dari negara Inggris mengalami penurunan 0,25% atau 15,53 poin ke 6.001, sedangkan rekannya Xetra DAX Frankfurt atau GDXI atau bursa dari negara Jerman mengalami penguatan 0,67% atau 87,2 poin ke 13.138, dan CIC Prancis mengalami penguatan juga 0,66% atau 32,5 poin ke 4.979. Sedangkan kurs rupiah hari ini tetap masih berada di 14.700, dan kita harapkan tentu saja kurs rupiah akan kembali bisa menguat hari ini, walaupun nampaknya sedikit sulit karena dolar indeks hari ini atau DXY mengalami penguatan tipis 0,09% ke 93.150. Saat ini Dow Jones Index Future ada di posisi negatif 93 poin atau 0,32% merah ke 28.705. Kemudian kalau kita lihat TLKM NYSE atau saham Telkom, Telekomunikasi Indonesia yang diperdagangkan di New York Stock Exchange, kembali tertekan mengalami pelemahan 0,43% atau 0,08 poin ke 18,70 menjadi 2.758. Sedangkan EIDO mengalami penguatan cukup tipis 0,05% atau 0,01 poin ke 18,37. Nah, sedangkan dari bursa komoditi, kalau kita lihat oil mengalami pelemahan 2,73% atau 1,11 poin ke 39,49. Kemudian gold mengalami penguatan 0,06% atau 1,1 poin ke 1927,30 US dollar per troy ounce. Timah mengalami penguatan tipis 0,03% atau 5 poin ke 18.255. Nikel juga mengalami penguatan tipis 0,05% atau 7,5 poin ke 15.195,50. CPO sebagai
komoditas yang perlu diamati karena CPO kembali mengalami penguatan yang sangat tinggi, yaitu 2,88% atau 84 poin ke 2.998. Jadi perlu diperhatikan kembali saham-saham CPO. Nah, terserah itu Anda suka ALI, LSIP, BPT, Esgro, SIMP, atau TBLA, terserah yang mana aja boleh Anda amati. Amati ya, bukan berarti kita mengatakan sebagai instruksi beli. Nah, yang sedikit memprihatinkan adalah batubara, di mana batubara Newcastle harganya mengalami koreksi 0,96% atau 0,55 poin ke 56,85 untuk kontrak bulan Oktober. Tapi untuk kontrak bulan November, nah ini yang sedikit miris. Di kontrak bulan November, batubara Newcastle mengalami pelemahan 3,85 poin atau 6,59% negatif ke 54,55. Sedangkan batubara Rotterdam juga sama, tapi tidak sedahsyat Newcastle. Jadi untuk batubara Rotterdam di kontrak bulan Oktober lebih dalam daripada Newcastle, mengalami pelemahan 1,48% atau 0,85 poin ke 56,75. Tapi untuk yang di bulan November, di mana tadi Newcastle mengalami pelemahan 6,59%, maka Rotterdam hanya melemah 2,58% atau 1,50 poin ke 56,75. Jadi batubara hari ini kemungkinan besar saham-sahamnya akan terkoreksi. Padahal kalau kita ketahui ini sudah mendekati musim dingin atau winter. Jadi apakah iya koreksi ini bersifat sementara atau akan tidak ada perbaikan harga selama winter, kita tidak tahu. Dan kalau kita lihat dari bursa Asia atau market Asia yang saat ini telah dibuka, maka indeks Nikkei 225 Jepang atau Tokyo ini bergerak terus di kisaran merah kecil atau hijau kecil. Dia terus berubah-ubah. Saat ini posisinya adalah negatif atau merah 0,04% atau 10,1 poin ke 23.548,391. Perlu diketahui memang indeks Nikkei 225 ini sangat erat hubungannya dengan Dow Jones Index Future yang tadi kita sudah katakan bahwa saat ini posisinya adalah negatif atau merah. Sedangkan dua yang lainnya, yaitu indeks Kospi Korea, saat ini berada di posisi hijau dengan positif tipis 2,9 poin atau 0,12% ke 2.406,63. Sedangkan S&P ASX 200 Sydney, indeks dari negara Australia ini, mengalami penguatan yang cukup signifikan 0,84% atau 51,50 ke 6.183,50. Jadi indeks Australia meningkat cukup tajam. Bagaimana Indonesia hari ini? Indonesia hari ini akan ada rencana demo besar lagi yang disebut demo 13.10 yang kembali menghadang. Apakah akan bisa menggoyahkan IHSG kemudian menakuti para investor lagi, atau sebaliknya IHSG mengikuti arah market Amerika dan juga beberapa bursa regional Asia yang juga sudah menghijau. Kami dalam market review kemarin memprediksi bahwa hari ini IHSG akan berada dalam teritori merah tipis karena sudah berhari-hari berada dalam teritori hijau, 6 hari tepatnya. Hari ini kami tetap melanjutkan 55% ada di dalam teritori merah tipis. Kenapa merah? Ya sudah terlalu lama hijau, jadi kalau ada koreksi tipis wajar ya. Dan kebetulan hari ini ada demo besar ya. Sedangkan untuk
katalis positifnya ya itu tadi, market Amerika yang menghijau cukup baik, dan juga regional pun cukup baik arah marketnya, sentimennya. Jadi bukan nggak mungkin IHSG akan rally sampai 7 hari hijau. Dan itu tentunya baik dan kita harapkan untuk market Indonesia. Karena semakin cepat bergerak pulih ekonomi Indonesia dan semakin cepat bergerak pulih market Indonesia, tentu baik untuk kita semua. Jadi mari kita sama-sama memantau market dan tetap sehat, tetap semangat, dan maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Sampai jumpa di berbagai insight dan informasi lainnya dari carakaya.id.